bukan saya yang memberhasilkan. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal Pak gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Mau, nih saya mau kebal Pak gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Atta Halilintar, podcast ini sudah dihapus guys. Mungkin karena Atta memang tampak bodoh di depan orang bodoh. Ya, jadi Atta yang pinter tampak bodoh di depan orang bodoh, karena Atta nampak nggak paham dijelaskan oleh si dukun Irfan ini, yang penjelasannya memang supra, karena dia supranatural, jadi tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Atta pun nampak terbengong-bengong, ngah-ngoh saja mendengar penjelasan dari Gus Irfan Wasi ini. Nah, bagaimanakah Atta jadi tampak bodoh di depan orang bodoh? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Miring nyongkel, ngayun seperti main golf. Satu aja yang teriris sedikit karena kesalahan daripada ini kurang konsen, dan itu diakui sendiri oleh dia. Nah, begitulah. Itulah penjelasan pertama, penjelasan dari Gus India Irfan Khan soal tebasan yang menurut dia tidak trik di Denny Sumargo. Gus Irfan mengatakan bahwa tebasan itu salahnya dari korbannya yang dijadikan kelinci percobaan. Masih salah guys. Pokoknya dukun itu begitu sifatnya. Kalau salah, dia nggak mau menanggung. Yang salah korbannya. Jadi kurang yakin katanya, kurang pas. Dan kalau sudah tidak menemukan orang yang disalahkan, dia akan menyalahkan Tuhan. Karena, Tuhan belum mengizinkan, Tuhan belum menakdirkan. Begitulah trik-trik dari para dukun ini. Karena kesalahan daripada ini kurang konsen, dan itu diakui sendiri oleh dia. Jebol Sedikit aja. Dari tebasan kuat, tapi ya. berdarah dong jadinya. Berdarah nggak banyak. Nah gitulah. Atta hanya begitu. Atta tampak bodoh guys. Dari tebasan kuat, tapi berdarah dong jadinya. Berdarah nggak banyak. Tapi itu untuk membuktikan, untuk membantah klaim bahwa itu trik atau apa. Justru Densu mengakui bahwa kamu real gitu loh. Dengan adanya seperti ini, kalaupun nanti 100%, 100% itu berhasil semua, orang tetap menganggap itu trik gitu loh. Nah, jadi kegagalannya itu untuk membuktikan itu bukan trik guys. Kalau gagal itu malah menjadi bukti. Asik kan? Jadi kegagalan menjadi bukti itu bukan trik. Dan dianalogikan kepada anak SD. Dengan tebasan miring nyongkel kuat sekuat tenaga seperti itu, dia sendiri akhirnya mengakui karena dia menilai ibarat kita sekolah di SD, ibarat kasih pelajaran sekolah dari 6 persoalan, 5 yang berhasil berarti sukses seperti itu. Jadi kita pakai logika yang ini ya. Berarti udah banyak yang sukses Pak. Nah begitulah. Pakai logika yang ini berarti udah banyak yang sukses Pak, kata Atta. Logika yang ini ya. Berarti udah banyak yang sukses Pak. Diberhasilkan Allah, bukan saya yang memberhasilkan. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal Pak gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Ya, jadi harus cerdas. Untuk memahami mistik harus cerdas. Nggak boleh nggak cerdas. Berarti kalau yang tidak paham mistik itu orang-orang yang tidak cerdas. Atta ini nggak paham-paham. Berarti Atta ini juga nggak cerdas. Lebih cerdas Gus Wasi ini. Meskipun Atta merupakan YouTuber nomor 1 dan punya banyak perusahaan, tapi itu tidak cerdas karena Atta tidak paham mistik. Memahami mistik kan harus cerdas ya. Jadi memahami kekebalan kan dalam rangka untuk menambah keimanan kita sama Tuhan ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain untuk berdoa apapun tetap untuk dalam rangka menambah iman, bukan untuk gagah-gagahan atau apa tidak. Tapi ternyata memang kekuasaan Allah ada gitu loh.
Nah, begitulah untuk melihat kekuasaan Allah harus pakai kekebalan. Jadi di sekitar kita ini tidak bisa kita katakan kekuasaan Allah. Jadi harus menunggu kebal untuk melihat kekuasaan Allah. Gus Wesi ya Wesi ini bisa bicara, itu bukan kekuasaan Allah. Mungkin ya, karena dianggap sudah biasa. Harus kebal dulu. Jadi Atta bisa mau bertemu dengan Gus Wesi ini juga bukan kekuasaan Allah. Bisa bicara, bisa berjalan, bisa bernapas, bukan kekuasaan Allah. Karena itu biasa saja. Harus kebal dulu. Entah penyembuhan, entah kekebalan, entah apapun. Terus Bapak juga tergabung di LSM Dukun ini? Oh enggak, saya membantu beliau. Oh, Saya membantu beliau termasuk meletakkan bagian daripada ilmu hikmah lah beliau ini. meletakkan makna dukun secara sejarah pada porsi yang sebenarnya yang dikriminalisasi oleh sejarah. Nah, kalau Pak Firdaus memang terkenal banget. Nah, itulah ya. Jadi semuanya se-Indonesia ini nggak tahu makna dukun yang benar. Termasuk kamus besar bahasa Indonesia itu nggak tahu. Yang tahu hanya Gus Irfan. Memang banyak orang yang tidak cerdas, hanya Gus Irfan yang cerdas. Dan Pak pengacaranya Firdaus Owiwobo, termasuk Atta dan Gus Miftah itu nggak cerdas karena nggak paham mistik. Nyongkel, miring nyongkel, ngayun seperti main golf. Satu aja yang teriris dikit karena kesalahan daripada ini kurang konsen, dan itu diakui sendiri oleh dia. Jebol Sedikit aja. Dari tebasan kuat Tapi ya. berdarah dong jadinya, Pak. Berdarah. Berdarah nggak banyak. Nggak banyak Tapi itu untuk membuktikan, untuk membantah klaim bahwa itu trik atau apa, justru Densu mengakui bahwa kamu real gitu loh. Dengan adanya seperti ini, kalaupun nanti 100%, 100% itu berhasil semua, orang tetap menganggap itu trik gitu loh. Justru dengan tebasan, miring, nyongkel, kuat sekuat tenaga seperti itu, dia sendiri akhirnya mengakui, karena dia menilai ibarat kita sekolah di SD, ibarat kasih pelajaran sekolah dari 6 persoalan, 5 yang berhasil berarti sukses seperti itu. Jadi Jadi kita pakai logika yang ini ya, berarti udah banyak yang sukses, Pak. diberhasilkan Allah, bukan saya yang memberhasilkan. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal, Pak, gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Jadi memahami kekebalan kan dalam rangka untuk menambah keimanan kita sama Tuhan ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain untuk berdoa apapun tetap untuk dalam rangka menambah iman, bukan untuk gagah-gagahan atau apa tidak. Tapi ternyata emang kekuasaan Allah ada gitu loh. Entah penyembuhan, entah kekebalan, entah apapun. Terus Bapak juga tergabung di LSM Dukun ini? Oh enggak, saya membantu beliau. Saya membantu beliau termasuk meletakkan bagian daripada ilmu hikmah lah beliau ini. meletakkan makna dukun secara sejarah pada porsi yang sebenarnya yang dikriminalisasi oleh sejarah. Nah, kalau Pak Firdaus memang terkenal banget